Baik, terima kasih. Untuk materi yang kelima ini ya adalah tentang evaluasi program ya penyuluhan pertanian. Ya sebenarnya kalau misalnya untuk hanya menjadi seorang fasilitator, itu adalah 4 hal utama yang sudah Anda lakukan ya, yang sudah Anda mampukan ya, mulai dari penyusunan program penyuluhan, kemudian bagaimana membuat materi penyuluhan, bagaimana membuat media penyuluhan, bagaimana menggunakan metode penyuluhan, itu sudah cukup. Dan namun kita menambahkan adalah evaluasi program penyuluhan. Jadi hasil-hasil Anda kita lakukan itu adalah kita akan kita evaluasi. Jadi makanya apa bentuk evaluasinya, bagaimana cara mengevaluasi program penyuluhan pertanian ya, pelaksanaannya adalah hal yang perlu kita pahami adalah evaluasi itu sendiri. Jadi kan evaluasi itu merupakan segala sesuatu yang kita amati ya berdasarkan hasil yang perbandingan atau pengukuran yang dilakukan. Jadi kita membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan kita miliki. Nah, dalam evaluasi program penyuluhan, yaitu yang pertama harus kita ketahui adalah menilai. Jadi kan evaluasi kan adalah kita menilai apa yang dinilai ya, kemudian apa tujuan kita untuk menilai ini, kemudian siapa pelaksana evaluasinya. Kemudian ini adalah evaluasi kan merupakan perbandingan ya antara keragaan yang ada dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian bagaimana melakukannya. Jadi itu harus yang perlu kita lakukan dalam mengevaluasi suatu program ya atau pelaksanaan dari penyuluhan. Nah, dalam pelaksanaan penyuluhan ya evaluasinya perlu kita mengetahui need assessment-nya. Nah, programnya, plannya dari awal itu bagaimana, kemudian dalam pelaksanaan program itu kita bisa mengevaluasi apakah kita mengevaluasi secara formatif, apakah sumatif ya, kemudian nanti akhirnya kan ada impact-nya, jadi impact evaluation itu. Nah, bagaimana misalnya tahapan dalam evaluasi? Jadi tahapan untuk melakukan suatu evaluasi mulai daripada kita memahami tujuan penyuluhan itu. Kemudian kita menentukan indikator-indikator ya, indikator-indikator apa akan kita evaluasi. Kemudian membuat instrumennya, kemudian kita menetapkan sampling dan pengumpulan data. Setelah itu barulah kita analisis dan interpretasi data hasil yang kita dapatkan. Nah, menentukan indikator, ya ini juga penting ya, jadi indikator didasarkan pada tujuan penyuluhan. Jadi apakah misalnya tujuannya untuk masyarakat ya, penyuluh, atau misalnya individu. Nah, kemudian merupakan ukuran yang perlu kita rumuskan dulu, indikator-indikator apa. Dan dirumuskan berdasarkan konsep yang berlaku umum, kemudian indikator ini bisa konkret atau bisa bersifat abstrak, atau fisik atau non-fisik, atau misalnya indikatornya teknis, indikator ekonomis, atau indikator sosial. Jadi itulah dalam menentukan indikator. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa menilai, mengevaluasi dalam pelaksanaan program penyuluhan itu. Terasa itu saja yang harus kita pahami dalam mengevaluasi program pelaksanaan penyuluhan. Terima kasih.